Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Kita bertemu di pembelajaran PPKN. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan materi minggu yang lalu. Untuk belajar PPKN itu jangan lepas dari intinya ya. Kita ada kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD-nya juga, ini KD di semester 1. Dan spiritualnya adalah perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum. Sosialnya adalah perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum. Dan ini harus dilakukannya. Keterampilannya adalah bisa menalar hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum. Di keterampilan ini kita bisa melihat fakta, dari fakta itu kita akan mencari solusi dari konsep yang telah kita miliki, begitu. Nah, kita sekarang akan membahas tentang macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Ini yang harus kita capai di pertemuan ini. Nah, pertemuan kelima, materinya apa? Kasus pelanggaran hukum, norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Kita lihat dulu berbagai kasus pelanggaran hukum. Coba, pernahkah kalian melanggar tata tertib sekolah? Pernahkah kalian menghilangkan buku perpustakaan? Atau pernahkah kalian melanggar aturan lalu lintas di jalan pada saat lampu traffic light merah menerobos? Nah, jikalau pernah, itu merupakan pelanggaran, dan pelanggaran itu harus mendapatkan sanksi. Jikalau pelanggaran tidak mendapatkan sanksi, nanti akan sebagai kebiasaan. Begitu. Oke, tujuan diberikan sanksi apa? Satu, supaya ada efek jerah. Yang kedua, diberi sanksi itu supaya bagi pelanggar itu jikalau tidak melakukan pelanggaran berpikir tidak akan mengulang pelanggarannya lagi. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum itu adalah perbuatan yang melawan hukum, tentunya tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi pelanggaran hukum ini merupakan ketidakpatuhan terhadap hukum, dan itu masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki sikap perilaku demikian. Nah, bagaimana supaya bisa mengurangi atau meminimalisir pelanggaran hukum itu? Diperlukan pribadi yang mau rela berkorban dan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum itu apa toh penyebabnya? Penyebabnya adalah pelanggaran itu dianggap hal biasa. Memakai kendaraan tanpa spion biasa. Melanggar tata tertib sekolah biasa gitu kan. Yang kedua adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Nah, yang kedua, sekarang kita masuk ke norma yang berlaku di masyarakat. Pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kita lihat satu persatu ya. Norma agama. Norma agama itu adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan dan berisi perintah, larangan, anjuran-anjuran atau teladan gitu ya. Terus misalnya pelanggaran terhadap norma agama adalah tidak beribadat atau berbuat jahat gitu kan. Apa sanksinya? Sanksinya adalah tidak langsung ya. Karena apa? Karena ini hubungannya dengan dosa. Nanti pada saat orang meninggal, dia akan setelah meninggal akan mempertanggungjawabkan semua kehidupannya di hadapan Maha Pencipta, di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah atau B, itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah peraturan pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruknya perbuatan. Misal, tidak jujur, berperilaku tidak benar, misalnya perzinahan, itu perzinahan.
melanggar kesusilaan. Terus sanksinya apa? Tidak tegas karena dari diri sendiri yang merasakan bersalah, menyesal, merasa telah melakukan suatu pelanggaran, begitu ya. Itu norma kesusilaan. Yang C adalah norma kesopanan, adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Misal tidak menghormati orang yang usianya lebih tua, sanksinya apa? Dicemooh, ditegur, diingatkan, kok tidak sopan gitu kan. Apalagi sanksinya, yaitu dikucilkan di dalam kehidupan masyarakat atau di pergaulan. Yang D adalah norma hukum, itu adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misal, yang melanggar norma hukum tidak membayar pajak, tidak mentaati aturan berlalu lintas, itu melanggar norma hukum. Sanksinya apa? Tegas, nyata, mengikat, serta memaksa bagi setiap orang yang melanggarnya. Nah, dari keempat norma tersebut, norma hukum adalah satu-satunya norma yang memberikan sanksi yang tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Apa itu tegas? Tegas berarti aturan yang telah dibuat secara material itu telah diatur di dalam peraturan perundangan. Contoh, di dalam KUHP pasal 10 ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman itu mencakup hukuman pokok. Hukuman pokok itu ada hukuman mati, ada hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang B adalah hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, terus perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Yang kedua adalah nyata. Berarti yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Mengikat bertujuan mengatur tingkah laku manusia agar keadaan lingkungannya aman, nyaman, dan tertib. Oleh karena itu, hukum harus ditaati, dijalani. Jika tidak, sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggar. 4. Memaksa. Hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat tanpa dibedakan agar apa? Agar mentaati aturan hukum, yaitu wajib mentaatinya. Memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai peraturan perundangan dalam pasal-pasalnya. Nah, jika sanksi hukum yang diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan menghembuskan dusus-dusus, cemooh, dikucilkan, dan sebagainya, atau bahkan diusir dari lingkungan masyarakat. Jika sanksi hukum, sanksi sosial sudah tidak mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada jenis sanksi yang lain, yaitu sanksi psikologis. Sanksi psikologis itu dirasakan dalam batin seseorang. Jikalau seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tertentu, dalam batinnya itu merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya. Hal itu
sangat membebani jiwa dan pikirannya. Nah, itu merupakan penyiksaan dalam diri seseorang. Itu sanksi psikologis. Nah, sekarang kita mau lihat wujud perilaku yang bertentangan dengan aturan yang berlaku ya. Kita lihat di lingkungan keluarga. Dari bangun kesiangan itu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Harusnya kan bangunnya tidak siang, pagi-pagi, beribadat, mengabaikan perintah orang tua dan seterusnya itu. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah, datang sekolah terlambat, itu kan, membolos tidak mengikuti pelajaran dan sebagainya. Di lingkungan masyarakatnya yaitu mangkir, tidak ikut kerja bakti, atau ada tindakan diskriminasi. Di lingkungan bangsa negaranya tidak mematuhi aturan lalu lintas, merusak fasilitas umum atau fasilitas negara, tidak menggunakan hak pilih, itu sebenarnya merupakan pelanggaran gitu ya. Oke, ini nanti ada tugas mandirinya. Dan ini adalah penilaiannya. Yang akan datang kita akan melanjutkan membahas tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Demikian, selamat pagi, saya akhiri. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, salam Pancasila. Iya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran di materi indikator ini, maka ada tugas mandiri 2.4. Nah, tugas mandiri ini kita akan melihat masing-masing norma, bahwa pengertiannya apa, sanksi masing-masing normanya apa, terus wujud atau wujudnya apa, wujud dari norma itu, gitu ya. Dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, sampai dengan norma hukum, begitu ya. Jadi tugas mandiri ini terus dilanjutkan dengan, nah, di dalam setiap pembelajaran itu PPKN ada penilaian sikap. Penilaian sikapnya saya melihatnya dari keikutsertaan di dalam pembelajaran. Jadi peserta didik keikutsertaannya sejauh mana, responsifnya bagaimana, proaktifnya bagaimana, dan untuk pengetahuannya melihat dari tadi yang dikerjakan di tugas mandiri 2.4, serta keterampilannya adalah melihat dari bagaimana menyajikannya dari hasil penalarannya dari tugas 2.4, begitu ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Semua itu semoga ada hasil. Akan ada hasil, kita harus berjerih payah, berusaha dengan sungguh. Demikian, saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam bahagia, salam sejahtera, salam Pancasila.